Dan dia adalah ahlu tafsir Al-Quran, murid dari Abdullah ibni Abbas. Al-Mu'adzin yu'adzin. Nanti dipotong kan? An Ikrimah an Ibni Abbas. Maka selesai dari tarjimah Ikrimah, murid dari Ibni Abbas, Al-Barbari Al-Qurashi, yang mana dia imam di dalam ilmi tafsir di zamannya, murid dari Ibni Abbas, meriwayatkan dari gurunya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas Al-Qurashi, Abbas Ibnu Abdul Muttalib, yang mana dia jabatannya dengan Nabi adalah sepupu, anak paman Nabi Abbas. Qala kaifa tas'aluna ahlal kitab an kutubihim wa indakum kitabullah aqrabul kutub ahdan billah taqra'unahu mahdhan lam yusab. Maka bagaimana, kata Ibnu Abbas, kalian bertanya kepada ahlul kitab tentang kitab mereka? Tidak pantas. Padahal kalian mempunyai Al-Quran, kitabullah, kitab yang lebih dekat janjinya kepada Allah, maksudnya kitab yang baru diturunkan kemarin. Dan sekarang, kenapa bertanya kepada orang-orang terdahulu dengan kitab mereka? Dan apa? Taqra'unahu mahdhan lam yusab, yang mana kalian membacanya Al-Quran itu tanpa ada tambahan dan tanpa ada keraguan dari tambahan mereka. Maka di sini ucapannya dari Ibnu Abbas, maka kita kenapa ingin membaca hadis yang berikutnya? Karena maknanya sama dan ada tambahan lafaz. Maka kita baca hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, maka hari ini kita membaca dua hadis yang maknanya satu. Haddatsana Abul Yaman, siapa? Al-Hakam Ibnu Nafi'. Akhbarana Su'aib, man Su'aib? Su'aib Ibnu Abi Hamzah. Ani Zuhri, mani Zuhri? Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah. Di sana ada Abu Zubair Muhammad Ibnu Muslim bin Tadrus mudallis, walakin Az-Zuhri Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah. Akhbarani Ubaidillah ibni Abdillah. Man huwa? Ubaidillah ibni Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Maka dia seorang tabi'i kabir, thiqatun faqih,
telah ditautsik oleh para ulama. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, thiqatun ma'munun imam, maka dia di atas derajat thiqah. Berkata Muhammad ibn Sa'ad Al-Waqidi, thiqatun faqih katsirul hadis. Maka inilah kedudukan dari Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah ibni Mas'ud. Dan di sini dia meriwayatkan sama dari Ibni Abbas. Berarti madarul hadis man Ibnu Abbas. Berbeda dari tabi'i yang meriwayatkannya. Kalau tadi tabi'i Ikrimah muridnya, kalau di sini Ubaidillah ibni Abdillah sama juga dari muridnya. Maka di sini Ibnu Abbas dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari dengan tambahan lafaz. Berkata Abdullah ibnu Abbas, ya ma'syaral muslimin, kaifa tas'aluna ahlal kitab an syai'in wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahdathul akhbari billahi mahdon lam yushab. Nah, tadi lafadznya sampai sini. Sekarang disambung. Wa qad haddatsakumullahu anna ahlal kitabi qad baddalu min kutubillah wa ghayyaru fakatabu bi aidihim al-kutuba qalu huwa min indillah liyastaru bidzalika samanan qalila awala yanhaakum ma ja'akum minal ilm an mas'alatihim fala wallah ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum anilladhi unzila alaikum. Maka ini lafaz di dalam hadis sanad yang kedua dari Ubaidillah ibni Abdillah dari Ibni Abbas ada tambahan. Maka wahai segenap kaum muslimin, ya ma'syarul muslimin, bagaimana kalian bertanya dari ahli kitab tentang kitab yang ada pada mereka, tentang sesuatu. Wa kitabukum alladhi anzalallahu ala nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam ahdatsul akhbar billahi mahdon lam yushab. Sedangkan kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabi kalian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah khobar, berita dari berita-berita yang paling benar dan paling baru tentang Allah, yang tidak dicampuri oleh sesuatu pun dari karangan tulisan dari rahib-rahib mereka. Dan Allah telah menceritakan kepada kalian bahwa ahlul kitab mengubah-ubah kitab Allah dan merubah-rubahnya, menambah dan mengurang. Setelah itu mereka tulis kitab-kitab Allah dengan tangannya. Dan mereka mengatakan hada min indillah. Maka ini adalah dari Allah. Hada min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Yang mana tujuannya mereka mengatakan ini dalilnya dari kitab. Yang tujuannya untuk menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Tidaklah ilmu yang datang kepada kalian melarang kalian bertanya kepada mereka. Dan di sini ucapannya fala wallah, apa faidahnya? Fala wallah. Seperti di pelajaran ayat la uqsimu bihadal balad. Maka fala wallah maknanya bukan menafikan sumpah, tapi dia asalnya wallah, namun al-Arab memasukkan kalimat la, fala wallah, la wallah. Maka di sini arada bihi la taukid, tidak demi Allah, bukan maknanya menafikan sumpah, la. Fala wallah ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum. Maka kebalikannya, tidak demi Allah, tidak akan kami lihat salah seorang di antara mereka dari ahli kitab bertanya kepada kalian. Ma ra'ayna rajulan minhum yas'alunakum. Tidak ada dari mereka menanyakan kepada kalian anilladzi unzila alaikum, tentang yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Maka di sini tidak boleh Ibnu Abbas mengatakan kalian menanyai orang-orang ahlul kitab tentang apa yang ada pada mereka.
Karena kitab mereka pertama dibuat-buat, ditambah dan dikurang. Dan yang kedua, Al-Quran lebih baru, memansuhkan hukum-hukum yang ada dari kitab-kitab dulu mereka. Dan yang ketiga, wallahi, tidak ada dari mereka yang menanyakan apa itu Al-Quran, bagaimana Al-Quran, dan seterusnya. Tidak ada. Maka inilah mungkin yang bisa kita berikan dari dua hadis ini. Maka jika mau mentasmi, silahkan mentasmi hadis yang pendek, silahkan mentasmi hadis yang panjang. Bebas pilih. Yang ingin pendek, tidak apa-apa. Yang ingin panjang, tidak apa-apa. Wa naktafi ila huna.